Wa annal aqla la yuhassinu wa la yuqabbihu, dan yang namanya akal itu dia tidak bisa menilai sesuatu itu bagus dan tidak pula bisa menilai sesuatu itu buruk. Nah, ini kan Ahlus Sunnah, tidak seperti Mu'tazilah yang mengatakan ada tahsin takbih akli. Ini dalil jelas bahwa Ibnu Hajar itu adalah seorang Ahlus Sunnah, seorang Asy'ariyah Maturidiyah. Wa anna dzalika raji'un ila syar'i, dan yang namanya penilaian baik dan jelek itu harus kembali kepada syariat. Nah, makanya di sini ini ya perbedaan orang-orang yang tidak memahami agama zaman sekarang itu, kayak guru gembul yang jantan dan guru gembul betina itu, mereka itu tidak paham takbih tahsin akli. Ya, jadi menurut mereka itu yang menurut mereka bagus ya bagus, yang menurut mereka jelek ya jelek. Padahal bagus dan jelek itu menurut syariat. Perang itu kalau meskipun menurut kamu jelek, tapi kalau menurut syariat itu harus ditegakkan, ya harus ditegakkan. Seperti zaman Rasulullah SAW. Ini kan nanti perbedaannya di dalam apakah khitab itu ada kepada kita atau tidak begitu. Cuman kalau menurut Rasulullah itu bagus, ya sudah pasti bagus. Jangan dihukumi, oh Islam tidak menolak perbuatan. Emang kenapa? Tidak menolak perbudakan misalkan. Lah emang kenapa? Emang Allah itu mengizinkan kok dulu begitu. Ya, meskipun ada anjuran untuk membebaskan. Tapi karena perbudakan ini adalah sesuatu yang sudah ada sebelum Islam ada, dan budak itu jadi budak karena alasan tertentu, dan kadang-kadang hamba sahaya ini dimiliki dengan uang yang sudah dikeluarkan, dan tiba-tiba Islam datang membebaskan semuanya begitu. Itu kan merugikan bagi hak-hak kemanusiaan begitu. Ya. Hamba sahayanya gimana? Ya hamba sahayanya udah jadi hamba sahaya sebelum Islam datang. Oh, ini kan jelek, kata otak kamu jelek. Syariat itu mewadahi begitu. Ya, dulu. Sekarang nggak boleh. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian kita itu nggak boleh ngambil orang merdeka terus dijual, nggak boleh. Syariat udah bilang nggak boleh kok begitu. Ya. Jadi yang namanya takbih tahsin itu tidak bisa dengan akal. Jadi kalau misalkan mengatakan, Islam ini tidak maju karena tidak bisa bikin ABCD begitu ya, nggak bisa bikin roket, nggak bisa bikin HP, nggak bisa bikin, lah kok nyalahinnya ke Islam, itu nyalahinnya ke orang-orang yang belajar teknologi ya tuh. Ya. Masalahnya itu kayak si Gurgem ngaji nggak bisa, bikin HP enggak, bikin roket enggak. Ya, terus bisanya naon si Gurgem teh ngomong hungkul. Begitu. Nah, kalau kita mengaji emang kerjaannya ngaji kita mah begitu. Ya, jadi yang namanya takbih tahsin itu bukan dengan akal, tapi dengan syariat, bisyar'i. Fama hasanahu bitsana'i alaihi fahuwa hasanun, maka perbuatan yang disebut baik oleh syariat dengan pujian, maka dia baik. Wa ma qabbahahu bidzammi fahuwa qabihun. Maka semua perbuatan yang dijelekkan oleh syariat maka dia jelek. Wa annallaha ta'ala fima yaqdihi hikaman wa asraran fima sholiha khafiyatin i'tabaraha. Dan kita juga bisa mengambil faidah bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala itu di dalam apa-apa yang telah Allah tentukan ada hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia di dalam maslahat-maslahat yang sangat lembut, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu menyimpan itu di situ. Jadi ini kan begini nih kisahnya Nabi Khidir itu. Nabi Khidir itu kan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh si anak kecil itu. Ya, membunuhnya kan juga di apa itu? Dipatahin namanya lehernya. Nah, kata kita itu kan jelek ya. Jelek. Kita mah nggak paham, kita bukan nabi begitu. Cuman ini menunjukkan bahwa seaneh apapun di mata kamu, jika itu adalah perintah Allah maka kerjakan begitu. Seaneh apapun perintah itu. Jadi akal itu tidak ada madhol sama sekali untuk masuk ke dalam menilai sesuatu itu baik dan buruk, nggak bisa. Nah, syariat. Makanya kenapa syariat ini harus ada otoritas? Karena jika tidak ada otoritas, semua orang akan merasa mampu memahami Al-Quran. Misalkan nih, tatkala ada terorisme gitu ya sekarang nih. Ya kita sebutlah
membunuh orang tanpa hak itu namanya. Dia kan bisa saja mengambil dalil dari Al-Qur'an, ya. Nah, dia mengambil dalil dari Al-Qur'an itu memahami Al-Qur'an dengan apa yang dia pahami saat itu, yang mana dia pada saat itu bukan mujtahid. Jadi kesimpulan dari memahami Al-Qur'an dan hadisnya itu salah. Ini kalau misalkan demikian, contoh ya, ini kita katakan orang yang membunuh tanpa hak seperti siapa? Seperti Amrozi misalkan. Itu membunuh tanpa hak. Dia itu bisa mengeluarkan dalilnya. Oh, kan di dalam Al-Qur'an harus membunuh orang-orang kafir. Itu tetap si Amrozi neraka itu. Ya. Dalam pengertian maksiat. Ya, bukan kafir. Karena itu salah paham, bukan di dalam hal akidah, tetapi di dalam hal hukum. Itu maksiat itu masuk neraka. Begitu. Terus yang bom panci itu, ya, itu masa masuk hotel bawa presto ya, bawa panci presto itu diisi paku dalamnya brar gitu, itu neraka udah itu, karena itu salah, itu paham siapa yang kayak gitu. Lah kita baca kitab fikih, nggak ada kitab fikih yang nyuruh kayak gitu. Jadi makanya kenapa Al-Qur'an ini dia haram difahami oleh orang yang tidak kredibel. Kalau mau memaksakan memahami Al-Qur'an padahal dia tidak kredibel, ya akhirnya keluar orang-orang kayak si Guru Gembul, kayak si Kumaila, Ade Armando, kemudian yang ekstrim sebelah sananya jadi teroris. Jadi yang ekstrim kanannya jadi teroris, yang ekstrim kirinya jadi liberal. Karena tidak memahami Al-Quran sebagaimana proporsinya. Coba kalau misalkan memahami Al-Quran itu sebagaimana proporsinya, ya jadinya itu AA Guru 3 Garut. Gak bakal jadi. Ya, jadi gak bakalan kacau kayak mereka. Kayak saya ini kerjaan sehari-hari itu kok, alhamdulillah kalau lagi rajin itu ya baca Quran, maksudnya baca tafsir. Gak sampai tuh bikin bom panci gitu ya, terus ada orang kafir terus sama kita tadi dibunuh, enggak ya, malah kalau agak bening makan tanya nomor WA. Tolol. Gitu ya. Nggak bisa diajak login. Modus. Aduh, Masya Allah. Nah itu, jangan ya Dek ya. Wa ma qabahu bidzambi fa qabihun wa anna Allah ta'ala fi ma yaqdihi la hukma mana tadi?